Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Historia. Kali ini saya akan membahas soal P3K dan UPPPG Guru Sejarah. Selamat menyaksikan. Di part 3 ini kita masuk di soal 21 ya teman-teman. Pemerintahan berhasil memadamkan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 melalui. Jadi pada nomor 21 ini pembahasan kita adalah terkait dengan pemberontakan PKI Madiun yang merupakan salah satu pergolakan dalam negeri yang terjadi pasca proklamasi. Jadi kita bahas dulu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dilatar belakangi jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, ya. Sehingga Amir Syarifuddin bersama dengan Musso melakukan penggerakan separatis dengan menguasai Madiun dan memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Jadi Amir Syarifuddin dan Musso ini merupakan pimpinan-pimpinan yang terbentuk dari afiliasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR ini merupakan gabungan dari beberapa ormas dan partai politik, yang mana di dalamnya adalah ada Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Musso. Tiga partai dan ormas ini merupakan organisasi yang berideologi komunisme, yang tentunya kita tahu bahwa ideologi komunisme itu salah satu tujuannya adalah ingin menjadi penguasa di dalam suatu negara. Sehingga tujuan dari pemberontakan ini membentuk sebuah negara baru yang namanya Republik Soviet Indonesia yang wilayahnya meliputi Madiun dan wilayah sekitarnya. Pemerintah RI merespons secara langsung karena pemberontakan ini merupakan ancaman dalam negeri dan mengancam keutuhan negara. Pemerintah menerapkan namanya GOM, Gerakan Operasi Militer, di mana Jenderal Sudirman memerintahkan divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Penyerangan divisi Siliwangi ini berhasil melumpuhkan pemberontakan PKI di Madiun dan menangkap Amir Syarifuddin. Sementara Musso yang melarikan diri kemudian beberapa waktu kemudian tertangkap dan akhirnya tertembak di operasi militer yang di Ponorogo. Jadi terkait dengan choice pilihan jawaban yang benar adalah A. Berkaitan dengan pengerahan pasukan ROPD yang menyerang basis pertahanan PKI di Solo. Ini di Solo, berarti ini salah. Penyerangan markas PKI dan penangkapan tokoh-tokohnya di Surakarta, ini juga salah. Ini karena ini menyebutkan Surakarta. Politik blokade Madiun sehingga PKI di Madiun kekurangan bahan makanan. Di beberapa referensi memang benar bahwa salah satu strategi divisi Siliwangi yakni memblokade kota Madiun sehingga pasokan makanan terhenti, dan ini berhasil melumpuhkan pemberontakan PKI yang ada di kota Madiun. Kita lanjut dulu di D. Pengiriman pasukan Siliwangi untuk menumpas PKI di Madiun. Ini merupakan pernyataan yang benar, ya. Pemecatan seluruh anggota tentara yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun, ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, ya teman-teman. Soal 22. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan embrio berdirinya negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai tata negara, yaitu A. Memiliki lembaga negara, B. Memiliki presiden dan wakil presiden, C. Adanya rakyat atau penduduk, D. Adanya pengakuan negara lain, dan E. Adanya wilayah. Materi persyaratan sebagai sebuah negara kita bahas sebagai berikut. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus memang bersifat de facto, di mana pada tanggal ini Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Praktik persyaratan berdirinya negara, perjalanan historis Indonesia sebagai berikut. 1. Memiliki rakyat yang mendukung. Jadi pada saat proklamasi Indonesia mendapat dukungan penuh dari rakyat dan menyatakan beberapa wilayah sebagai wilayah bagian Republik Indonesia. Ini berkaitan dengan choice C. Selanjutnya adalah yang kedua, adanya pemerintahan. Pemerintahan terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI pertama dibentuk dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta
dengan sistem aklamasi atas usulan Otto Iskandar Dinata. Ini berkaitan dengan poin B. Selanjutnya adalah adanya wilayah. Wilayah ini pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat PPKI kedua, wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi dan juga dalam rapat ini dibentuk sebuah departemen pemerintahan. Ini berkaitan dengan A dan B, E. Selanjutnya, yang keempat adalah pengakuan kedaulatan. Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat mendapatkan kedaulatan secara de jure dari Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Ini berdasarkan Konvensi Meja Bundar yang dilakukan pada bulan Oktober 1949. Terus ini berkaitan dengan bagian D. Jadi teman-teman, dalam menjawab soal ini, yang perlu kita lihat adalah bagaimana embrio sebagai sebuah syarat negara yang pertama kali dimiliki oleh bangsa kita. Ya, ini ada terkait bagian C, karena bagian A ini lembaga terbentuk pada tanggal 19 Agustus, ini terbentuk pada 18 Agustus, ini pengakuan ini lebih lama ya, bulan Desember tahun 1949. Lalu wilayah ini berkaitan dengan pada tanggal 19 Agustus. Jadi yang paling benar adalah C. Selanjutnya soal 23. Tuntutan pemuda dan mahasiswa melalui gerakan reformasi tahun 1998 adalah. Pada materi ini kita bahas terkait dengan agenda reformasi. Demonstrasi besar-besaran menuntut terjadinya reformasi, khususnya di bidang pemerintahan. Misi tuntutan rakyat ini dikenal dengan nama agenda reformasi. Ini ada 6 tuntutan atau agenda reformasi. Yang pertama, turunkan dan adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hapus dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan keenam, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kita lihat choice-nya. Yang pertama, turunkan Presiden Soeharto dan turunkan harga BBM, selamatkan moral bangsa, dan bubarnya Partai Golkar. Dalam choice ini ada hal yang kurang tepat, yakni di mana pembubaran Partai Golkar. Ya, kita lihat pembubaran Partai Golkar ini tidak terlaksana, berarti bukanlah agenda reformasi. B. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Ini berkaitan dengan dui fungsi ABRI ya. Ini berkaitan dengan fungsi ABRI. Fungsi ABRI turunkan Presiden Soeharto. Ini berkaitan di sini. Lalu turunkan harga kebutuhan pokok. Oke. Ini kurang tepat ya. Dan tadi kita tanggal dulu. C. Turunkan harga, hapuskan dui fungsi ABRI, kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dan bubarkan Partai Golkar. Ini ada kata kunci di sini, kembalikan ke Undang-Undang 45, berarti ini adalah salah. Yang kedua, hapus dui fungsi ABRI. Oke. Turunkan Presiden Soeharto dan bubarkan partai politik semasa Orde Baru. Partai politik ini berubah pernyataan yang salah. Turunkan Presiden Soeharto, turunkan harga, hapus dui fungsi ABRI, lalu bubarkan Partai Golkar. Ini juga pernyataan yang salah, berarti jawabannya yang paling benar adalah B. Soal 24. Saprudin Prawira Negara memiliki peran penting pasca agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yaitu A. Membantu pemerintahan pelarian Indonesia di India dengan bantuan India. B. Membantu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. C. Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. D. Pembentukan pemerintahan pelarian yang berdaulat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. E. Menggantikan Soekarno sebagai pejabat presiden yang memiliki otoritas penuh. Pada materi ini terkait dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ya. Belanda melancarkan agresi militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerang ibu kota Yogyakarta. Situasi Jogja semakin genting dan berhasil menguasai istana negara di kota Jogja.
Dalam kegentingan ini, Soekarno memberikan perintah kepada Sapruddin Prawira Negara yang merupakan salah satu menteri negara yang pada saat itu berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat untuk membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian tertangkap oleh pasukan Belanda di Istana Negara Jogja. Di Bukit Tinggi, Sapruddin Prawira Negara mendirikan PDRI ya, sebagai pelaksana pemerintahan negara Indonesia dengan Sapruddin sebagai presiden dan membentuk struktur pemerintahan PDRI. Jadi PDRI di sini adalah berfungsi sebagai menjaga eksistensi jalannya pemerintahan Indonesia di mata dunia internasional, sehingga walaupun Soekarno dan Muhammad Hatta tertangkap, namun pemerintahan Republik Indonesia terus berjalan. Dan pada saat itu Soekarno bukan lagi sebagai presiden, Muhammad Hatta bukan lagi wakil presiden, namun pemimpin pemerintahan, yaitu presiden, dipegang oleh Sapruddin Prawira Negara. Dalam choice soal nomor 24, ini bagian A, membentuk pemerintahan pelarian, ini salah. Membentuk pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan Pemesta, ini juga salah. Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ini juga benar ya. Ini benar ya. D, membentuk pemerintahan pelarian berdaulat di Bukit Tinggi, ini salah. Lalu E, menggantikan Soekarno sebagai pejabat presiden dan memiliki otoritas penuh. Ini agak kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal 25. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Berrio memproklamasikan Negara Islam Indonesia atas nama masyarakat Aceh, menyatakan Aceh dan daerah-daerahnya sekitarnya menjadi bagian dari wilayah NII Pemimpinan Kartosuwiryo Jawa Barat. Setelah 9 tahun pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas melalui A, pemberian kembali status daerah istimewa bagi Aceh yang setingkat dengan provinsi oleh pemerintah. B, dengan melakukan operasi militer dan penerangan melalui musyawarah kerukunan masyarakat Aceh. C, pendekatan kekeluargaan dengan memberikan kebebasan pada masyarakat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri. D, operasi militer dengan mengerahkan pasukan pemerintah secara besar-besaran, operasi gabungan yang berlibatkan rakyat dengan fokus ke sasaran penangkapan Daud Berrio. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Berrio. Hal ini dilatar belakangi dengan kekecewaan tokoh-tokoh Aceh atas inisiatif pemerintah pusat untuk meleburkan Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan. Pemberontakan ini begitu lama berjalan karena didukung oleh mayoritas tokoh dan masyarakat Aceh. Pemberontakan ini diselesaikan dengan cara damai dengan mengembalikan status otonom Aceh sebagai provinsi dan yang disebut sebagai daerah istimewa. Ya, daerah istimewa dengan diperbolehkan menerapkan syariat Islam. Jadi di sini dalam pernyataan di sini berarti yang berkaitan dengan operasi militer itu adalah salah ya. Lalu bagaimana dengan A dengan C? Ini bagian C, pendekatan kekeluargaan dan menentukan nasib sendiri, juga salah. Jadi paling tepat jawabannya benar adalah bagian A. Soal 26. Dengan kajian terhadap peralatan manusia purba di Indonesia, von Heingelden menarik sebuah kesimpulan bahwa A, persebaran manusia purba berasal dari Asia dan Afrika dan Asia Timur. B, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. C, soal 26. Dengan kajian terhadap peralatan manusia purba di Indonesia, von Heingelden menarik sebuah kesimpulan bahwa persebaran manusia purba berasal dari Afrika dan Asia Timur. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi dari Afrika. Terjadi arus migrasi manusia di Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. B, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Australanesia. Berikut penjelasannya. Von Heingelden berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi, yakni zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan
ke daerah-daerah Asia bagian selatan termasuk Kepulauan Indonesia. Pendapat ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba masa lampau yang berupa batu beliung dan berbentuk persegi dan seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan yang sama ini ditemukan juga di wilayah Myanmar, Vietnam, Malaysia, Kamboja, terutama di sekitar wilayah Yunan. Jadi yang menjadi kata kunci di sini adalah berkaitan dengan peralatan hidup manusia. Peralatan hidup manusia di sini yang paling menjurus dari penjelasannya adalah berkaitan dengan ini ya, penemuan wilayah peralatan yang sama di wilayah Kamboja, terutama di wilayah selatan dan Yunan. Kalau bagian A ini juga salah. Lalu bagian B ini sudah ada kemungkinan kurang tepat ya, karena kita fokus pada terhadap peralatan manusia yang ditemukan. Perserbanan yang banyak bermiggrasi dari Afrika itu salah ya. Ini bisa jadi ini adalah pernyataan yang benar. Asal-usulnya bahasa Indonesia berasal dari Austronesia. Ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal 27. Perhatikan konsep di bawah ini. 1. Kronologi. 2. Periodisasi. 3. Relasi antar bidang kehidupan. 4. Studi perbandingan. Dari konsep di atas, yang cocok untuk pengembangan kajian yang bersifat diakronis adalah konsep nomor. Jadi dalam konsep kajian sejarah ini kita mengkaji dulu ya bagaimana kajian sejarah itu sendiri. Kajian sejarah ini terdiri dari dua, yakni diakronis dan sinkronis. Diakronis ini merupakan kajian sejarah yang runtut dalam urutan waktu. Fungsinya membantu merekonstruksikan peristiwa sejarah. Yang kedua adalah sinkronis, yakni berpikir meluas dalam ruang namun terbatas dalam waktu. Sinkronis membutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk membahas suatu kajian sejarah. Dalam pertanyaan dari soal nomor 27 ini yang berkaitan dengan konsep yang bersifat diakronis, yakni berkaitan dengan waktu. Ini terdapat pada periodisasi dan kronologi. Jadi jawabannya ini adalah A1 dan 2. Ya, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal 28. Salah satu faktor yang menggerakkan sejumlah tokoh nasional Indonesia bersedia bekerjasama dengan pemerintahan Jepang adalah bahwa A. Sebagian sesama bangsa Indonesia, apalagi berposisi sebagai saudara tua, kedatangan Jepang dipercaya membawa misi penyelamatan. B. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. C. Misi utama kedatangan Jepang tidak lain adalah dalam rangka membebaskan bangsa Asia dari imperialisme Eropa. D. Bagian bangsa Indonesia berkenan dengan kedatangan Jepang, tidak ada alternatif lain kecuali membangun kerjasama. Kekuatan militer Jepang tidak mungkin bisa dilawan. Awalnya kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat karena beranggapan bahwa Jepang memiliki misi membebaskan Asia dari imperialisme Eropa. Bahkan Jepang dianggap sebagai saudara tua. Propaganda ini dikampanyekan dalam gerakan 3A, yakni Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Inilah yang membuat awalnya banyak tokoh yang kooperatif dengan pemerintahan Jepang. Pada bagian ini, yang paling tepat adalah pada choice ini, bagian paling tepat adalah sebagian sesambang sini apalagi ini mungkin ada benarnya ya. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Sejak awal kedatangan Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia dibahas oleh Jepang ketika Jepang banyak mengalami kekalahan di Perang Asia Pasifik. Pada tahun 1943, Jepang merencanakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia jika Indonesia mau membantu Jepang dalam usaha dalam memenangkan Perang Asia Pasifik.
Ini dibuktikan pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuk badan bernama Dokuritsu Jumbei Kosakai atau BPUPKI sebagai badan usaha menyelidiki dan mempersiapkan perlengkapan ketika Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepang. C. Misi utama kedatangan Jepang tidak lain dalam rangka membebaskan bangsa Asia dari imperialisme Eropa. Ini cenderung keliru karena bangsa Jepang datang ke Indonesia adalah menyebarkan sebagai wilayah kekuasaan dan mendominasi wilayah-wilayah Asia Tenggara dan dijadikan sebagai kekuatan perang dalam melawan pasukan sekutu. D. Bagi bangsa Indonesia berkenan dengan kedatangan Jepang tidak ada alternatif lain kecuali membangun kerjasama. Ini pendapat yang salah. Kekuatan militer Jepang tidak mungkin bisa dilawan. Ini juga kurang tepat ya. Jadi paling tepat jawabannya itu adalah A. Selanjutnya soal 29. PPKI mengambil keputusan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 yang dengan tugas utamanya yaitu A. Usaha mempersiapkan berdirinya Tentara Kebangsaan Republik Indonesia. B. Sebagai penjaga keamanan di tingkat pusat di Komando KNIP. C. Menangkal aksi-aksi pasukan sekutu dan Belanda yang mengancam kedaulatan. D. Badan penjaga keamanan di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia setempat. E. Badan setingkat tentara untuk menjaga keamanan Republik yang baru berdiri. Penjelasannya sebagai berikut. BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI dengan tugas menjaga keamanan dan menjamin ketentraman umum. Badan ini merupakan badan pertama yang dibentuk pasca proklamasi. Pemerintahan tidak membentuk tentara saat itu dengan alasan untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, sehingga untuk masalah keamanan maka anggota PPKI memutuskan membentuk badan yang bergerak di bidang keamanan yang dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Namun ancaman keamanan semakin tinggi akibat kedatangan sekutu di Indonesia, maka BKR kemudian berafiliasi dan dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Jadi dalam choice soal 29 ini adalah tugas utama dari BKR adalah tepat ini ya, badan setingkat tentara untuk menjaga keamanan Republik Indonesia yang baru berdiri. Jadi jawabannya adalah Soal 30. Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 jika dikaitkan dengan situasi dunia dengan adanya organisasi Pakta Warsawa dan NATO adalah A. Kenangan kejayaan masa lampau dari berbagai negara wilayah Asia. B. Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika dalam mengusahakan perdamaian dunia. C. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme di dunia. D. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia dalam bidang sosial, ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Pasca Perang Dunia II, muncul dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Rusia dan negara tetangganya berafiliasi menjadi USSR atau Uni Soviet. Persaingan antara Amerika Serikat, yakni Blok Barat, dan Uni Soviet, Blok Timur, dalam pertahanan militer terbentuk NATO dan Pakta Warsawa. Dua organisasi militer ini tentu menjadi pion dalam usaha konfrontasi dan perluasan pengaruh Asia masing-masing blok di dunia internasional. Ancaman inilah yang mendasari terbentuk sebuah perkumpulan komunitas negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika dibentuk sebagai kekhawatiran akan terjadi konflik internasional sehingga negara-negara Asia dan Afrika menjalin hubungan sebagai sesama negara bekas jajahan bangsa Barat. Diinisiasi oleh 5 tokoh pemimpin negara yakni Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Muhammad Ali dari Pakistan, dan UNO dari Burma. Dalam penjelasan ini dalam choice
pada soal nomor 30, yakni berkaitan dengan, kita harus lihat kata kuncinya di sini adalah Pakta Warsawa dan NATO. Jadi kita lihat bahwa Pakta Warsawa itu adalah merupakan organisasi militer, ya. Jadi kita lihat choice A, kenangan kejayaan masa lampau, ini salah ya, bukan ini. Merubah peran bangsa Indonesia dalam mengusahakan perdamaian dunia. Nah, ini bisa jadi benar. Kita lihat choice C, pemberantasan diskriminasi ras, ini salah. Kemajuan kerjasama sebangsa di Asia dalam bidang sosial, ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Ini memang benar, tapi berkaitan dengan tujuan ekonomi, ya, bukan tujuan dalam bidang militer. Jadi yang paling tepat adalah bagian B. Sekian pembahasan soal kali ini ya teman-teman. Silahkan subscribe, like, and share untuk update berita tersoal soal P3K. Terima kasih.